apa? Itu loh, dengar kan si anak Ibu Sari katanya mau nikah. Hah? Anak Bu Sari? Iya. Perasaan yang paling gede itu baru tamat SMA kemarin deh. Iya, yang si itu, si Lina. Katanya sih 3 bulan lagi mau nikah. Cowoknya ya, yang pacaran dari kelas 3 SMP itu. Iya. Ya ampun, ini udah 2023 loh Bu Yeni. Masih ada aja ya orang yang mau nikah muda gitu. Ya kuliah dulu lah seenggaknya gitu kan, pendidikan dulu. Itulah Bu. Terus ini nggak satu kantor. Katanya sih di desa sebelah ada anak hipnotis kanker serviks. Kanker serviks? Iya. Kena kanker serviks? Katanya sih gara-gara nikah muda. Terus ya umurannya tuh seumuran sama si itu anak Ibu Sari tuh, si Lina. Oh berarti masih kecil ya umurnya? Masih muda banget? Iya. Ya ampun, tapi serius? Masa sih? Iya. Ya ampun, kayak nggak ada hubungannya gitu kanker serviks sama nikah muda. Nggak tahu juga sih Bu. Tapi ya kata anak aku yang kuliah di Kesehatan Masyarakat Industri itu, katanya sih kanker serviks itu bisa kena ke orang yang berhubungan suami istri gitu kan di usia muda lebih tepatnya. Oh ya ampun, kok kita nggak tahu apa-apa ya. Tapi emang sih itu ngeri banget sih kasusnya itu. Tapi Bu Yeni kemarin aku lihat tuh ada penyuluhan gitu, spanduk penyuluhan. Kayak sekali lewat aja aku lihat kemarin pulang dari pasar. Di depan puskesmas tuh loh, dekat balai desa. Nah, penyuluhannya itu tentang apa ya? Ayo cegah kanker serviks ya. Terus juga bawahnya itu jangan sampai kecolongan gitu. Gitu, mau ikut nggak kira-kira? Boleh. Kayaknya Sabtu atau Minggu depan deh itu. Tapi kalau untuk info lengkapnya sih aku telepon dulu kali ya. Iya. Aku tuh ada teman di puskes itu namanya Ibu Cinta. Jadi mungkin aku telepon dulu sih Ibu Cintanya. Iya. Halo, Assalamualaikum Bu Cinta. Waalaikumsalam Bu Nani, ada apa nih telepon siang-siang? Iya Ibu, saya mau tanya Bu, itu spanduk yang di depan puskes dekat balai desa itu spanduk apa ya Bu? Oh iya, itu kebetulan spanduk tentang penyuluhan kanker serviks di hari Sabtu, biar warga-warga di sini bisa lebih tahu tentang kanker serviks. Kalau ibu mau daftar, bisa daftar lewat saya. Oh, penyuluhan. Boleh deh Bu, saya mau didaftarin, tolong ya Bu sama ibu-ibu yang lain, Ibu Yeni, Bu Tuti, Ibu Ani, sama Ibu Sari juga Bu. Oh oke, ini saya daftarin ya. Kalau misalnya ada ibu-ibu lain yang mau daftar, bisa hubungi saya lagi. Oke Ibu Cinta, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Udah nih, kayaknya kita Sabtu harus datang deh. Soalnya udah daftarin. Yuk lanjut ya Bu. Bu, gimana sih kelanjutannya tuh anak yang desa sebelah itu loh, yang kanker serviks itu loh. Iya. Halo ibu-ibu. Iya Ibu. Oke, ibu-ibu semua udah pada ngisi daftar hadir belum? Udah nih. Kalau sudah, ibu-ibunya boleh dong untuk masuk ke sini mengisi kursi dulu. Ayo Bu, masuk Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi Bu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, tadi saya udah sempat ngelihat juga dan mendata ibunya rame banget ya hari ini. Ternyata syukurillah banget ibu-ibu di desa Tanjung Lego ini masih sadar dengan adanya kanker serviks. Nah, untuk itu di sini kita berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di Balai Desa Tanjung Lego untuk membahas mengenai apa itu kanker serviks, deteksi dini dan juga bagaimana cara pencegahannya. Nah, untuk itu saya pengen tanya dulu kepada ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu tahu mengenai kanker serviks? Belum tahu. Oke deh, jadi daripada ibu-ibu semua tanya nih, apa sih kanker serviks? Boleh deh, langsung aja kita sambut kader kita kepada Ibu Cinta yang akan menjelaskan mengenai kanker serviks itu sendiri. Ibu Cinta dipersilahkan. Halo, selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi Bu. Oke, seperti yang udah dijelaskan MC sebelumnya, kalau hari ini kita bakal ada penyuluhan mengenai kanker serviks. Itu penyuluhannya tentang apa saja, baik dari apa itu kanker serviks, tentang deteksi dininya, dan juga cara pencegahannya. Oke, sebelumnya ibu-ibu di sini udah pada tahu belum kalau kanker serviks itu disebabkan oleh apa? Belum tahu Bu. Oke, daripada ibu-ibu di sini semakin bertanya-tanya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kanker serviks.
Oke, jadi kanker serviks itu merupakan suatu penyakit yang terjadi atau kanker. Kanker ini kan seperti yang kita ketahui merupakan suatu sel abnormal yang tumbuh pada suatu tempat di bagian tubuh. Kalau kanker serviks berarti sel abnormal tersebut tumbuh di suatu tempat yang di serviks kita atau leher rahim kita. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Oke, di gambar ini sudah nampak bagian rahim kita, uterus dan juga liang vagina. Oke, di sini kalau serviks itu terletak di antara uterus dan juga vagina. Di sini serviks itu. Kalau untuk bentukan serviks yang normal, itu bentuknya seperti ini. Nah, jika dia sudah masuk ke stage pertama dari kanker serviks, itu bakal ada lesi putih seperti ini. Ini apa? Yang putih-putih ini disebut juga sebagai human papilloma virus atau virus yang menyebabkan kanker serviks. Ini masih di early stage atau di stage pertama dari penularan kanker dari penyakit kanker serviks. Jika dia sudah semakin memburuk, maka kanker serviks itu sel-sel human papilloma virus tadi atau bisa disingkat sebagai virus HPV tadi akan semakin membesar menjadi seperti ini. Untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, ini tadi uterus kita, ini merupakan liang vagina dan di sini merupakan bagian dari serviks kita. Nah, sel-sel kanker serviks tersebut akan bertumbuh di bagian sebelah sini. Oke. Itu sekian mengenai apa itu kanker serviks. Selanjutnya mengenai besaran masalah dari kanker serviks ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Fatima. Kepada Bu Fatima, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Cinta. Sekarang saya akan menjelaskan tentang besaran masalah dari kanker serviks ini. Nah, ibu-ibu semua tahu nggak sih, di Indonesia itu kanker serviks itu menempati urutan ke-8 di Asia. Gak tahu, Bu. Nah, di Asia itu Indonesia menempati urutan ke-8 dan di Asia Tenggara menempati urutan ke-23. Dari observasi kanker dunia Globokan, terdapat 36.663 kasus baru dan kematiannya itu 21.003 pada kanker serviks tahun 2020. Dan untuk gejalanya itu, ibu-ibu pada tahu nggak gejalanya apa aja? Nah, kita lihat di poster ini ya, gejalanya tuh ada keputihan atau keluar cairan dari vagina kita. Kalau misalkan itu cairannya tuh berbau busuk, itu bisa jadi termasuk gejala dari kanker ini ya, Bu. Nah, terus itu ada pendarahan pada masa menopause. Terus juga ada pendarahan spontan tidak pada masa haid. Terus itu haidnya itu nggak teratur. Terus nyeri pada panggul dan nyeri saat berhubungan intim. Ibu-ibu ada yang merasakan nggak itu sekarang? Betul sih, Bu, kalau saya. Oke, baiklah. Kalau misalkan ada yang merasakan gejala itu, segera diperiksa ya, Bu. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan kepada Ibu Cinta. Bergejala seperti itu sebaiknya tidak melakukan diagnosis mandiri. Nah, lebih baiknya ibu-ibu itu segera jika telah merasakan gejala hal-hal seperti yang disebutkan Ibu Fatima sebelumnya itu, segera kunjungi layanan kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari penyakit kanker serviks ini. Yang pertama itu dan yang paling utama karena kejadian ini nih juga sedang marak terjadi di desa kita, yaitu pernikahan dini. Di mana pernikahan dini ini pernikahan yang terjadi di bawah usia 17 tahun. Nah, salah satu faktor risiko dari kanker serviks ini adalah memulai hubungan seksual atau mulai melakukan hubungan seksual itu di bawah usia 17 tahun. Nah, semakin muda kita melakukan hubungan seksual, maka akan semakin rentan kita untuk tertular atau terkontaminasi dari kanker serviks itu sendiri. Nah, faktor resiko yang kedua itu adalah adanya riwayat kanker serviks di keluarga. Yang ketiga itu adalah adanya penggunaan alat kontrasepsi oral lebih dari 5 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan dari kanker serviks itu sendiri. Yang pertama itu adalah tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini atau kecil dari usia 20 tahun. Dan yang terakhir adalah hindari terpapar asap rokok baik aktif maupun pasif. Selain itu, cara pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa mendapatkan vaksin HPV, di mana vaksin HPV ini bisa kita dapatkan di pelayanan kesehatan terdekat.
Oke, baik, selanjutnya mengenai cara pencegahan tadi yang saya sampaikan merupakan pencegahan primer. Selanjutnya mengenai pencegahan sekunder akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Fatimah. Di brosur tersebut terdapat periksa IVA atau cara mencegah atau deteksi dini oleh kanker serviks tadi. Nah, periksa IVA itu apa? Bisa Ibu lihat di bawah brosurnya itu. Pemeriksaan IVA itu merupakan infeksi visual asam asetat, yaitu cara sederhana mencegah kanker serviks untuk mengetahui apakah ibu terkena kanker serviks atau tidak. Nah, untuk pemeriksaannya itu bagaimana? Bisa saya jelaskan di sini. Terdapat spekulum belvi maksud saya, terus asam asetat 5%. Nah, untuk pemeriksaannya itu nanti spekulum ini dimasukkan ke dalam vagina kita. Setelah dimasukkan nanti dioleskan oleh asam asetat. Nah, untuk mengetahui ada perubahan atau tidak itu kita tunggu 1-2 menit. Nah, apabila ada perubahan biasanya timbul bercak merah atau plak putih yang menandakan ibu itu bisa terkena kanker serviks. Terus kalau misalkan dia tidak berubah berarti itu normal ya ibu-ibu semua. Dan mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai apa itu kanker serviks, deteksi dini serta cara pencegahannya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada MC. Nah, ibu-ibu semua apakah sudah paham mengenai apa yang dijelaskan oleh kader-kader tadi? Oke, nah benar sekali. Jadi tadi adalah merupakan penyuluhan di balai desa kita mengenai kanker serviks, pencegahannya dan juga cara untuk deteksi dini. Jadi untuk ibu-ibu semua diharapkan dari adanya penyuluhan ini kita semua bisa lebih teredukasi lagi dan juga bisa lebih peduli untuk menjaga diri kita dan juga lingkungan kita. Jadi untuk ibu-ibu yang di sini sudah mendapatkan ilmu, harap-harap kalau misalnya ada tetangga atau teman-teman yang masih belum peduli dan juga belum aware terhadap kanker serviks ini, bisa untuk kita ingatkan bersama-sama. Nah, sekian daripada saya selaku MC pada kegiatan pagi hari ini di Balai Desa Tanjung Lago. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Jangan lupa ya nanti kita siang ada pemeriksaan IVA. Oke. Terima kasih Bu. Aduh, gimana ya Bu? Saya takut loh ini mau periksa. Gak apa-apa Bu, insya Allah aman kok. Gak apa Bu, semangat aja. Bismillah. Gak apa-apa Bu. Relax aja Bu, tarik Iya, nafas ya. Ibu Nani, silakan masuk. Iya Bu. Doain saya, Bu. Semangat Bu, semangat Bu. Alhamdulillah ya selesai. Gimana perasaan ibu-ibu tadi ketika diperiksa? Aku deg-degan banget loh. Ternyata begitu ya pemeriksaan yang kita dengar pas penyuluhan tadi. Iya Bu, kerasa banget. Padahal di awal tadi udah ketahan biasa-biasa aja. Tapi ternyata juga. Ya gimana ya hasilnya nanti? Gak apa-apa lah ya. Bisa aja Bu. Positifin. Hasilnya sudah selesai, bisa diambil di dalam. Silakan masuk. Oh iya, Bu. Bismillah. Alhamdulillah ya Bu, hasilnya negatif. Iya Bu, alhamdulillah kita negatif semua ya. Jadi kan kita nggak pahaman kan tentang penyakit ini. Makanya kalau ada penyuluhan lain kali kita harus ikut karena ilmunya masih berguna bagi kita. Setuju. Padahal tadi aku sempat deg-degan juga loh Bu. Iya. Jadi kita tetap jaga-jaga ya. Dan jangan lupa bagi informasi ini ke orang lain. Iya, betul.